Oke. Menurut- Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada asisten praktikum kepada Akang Teteh selaku asisten praktikum dari biokimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum biokimia yang berjudul Uji Aktivitas Enzim Katalase pada Daun Bayam. Sebelumnya, Sebelumnya di sini kami beranggotakan 5 orang, di mana yang pertama ada Ade Kartiwan, kemudian saya sendiri Cynthia Martina, kemudian ada Hilwana Mira, kemudian ada Lulu Kolbi dan juga Marsha Malika. Selanjutnya di sini ada outline di mana ada tujuan, kemudian ada dasar teori, alat dan bahan, prosedur, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pusaka dan juga lampiran. Kemudian yang pertama di sini ada tujuan percobaan, di mana tujuan percobaan yang pertama ini yaitu untuk mengetahui cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi permanganometri. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh suhu dan pH yang mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Kemudian selanjutnya ada dasar teori yang akan disampaikan langsung oleh Hilwana Mira, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada dasar teori, yaitu di mana enzim ini termasuk biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut serta bereaksi secara permanen. Nah, enzim katalase ini merupakan enzim yang dapat menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2, sehingga dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang bersifat toksik. Nah, tanaman bayam itu sendiri atau Amaranthus tricolor itu merupakan salah satu tanaman yang kaya akan enzim dan antioksidan, salah satunya enzim katalase. Nah, kandungan enzim ini terdapat pada perokrisom di dalam sel daun bayam. Nah, untuk menguji aktivitas enzim katalase dapat diukur dengan menggunakan titrasi permanganometri dengan mengukur jumlah hidrogen peroksida yang tersisa setelah reaksi katalase berlangsung. Nah, semakin banyak hidrogen peroksida yang diuraikan oleh enzim katalase, maka semakin sedikit hidrogen peroksida yang tersisa dan semakin sedikit kalium permanganat yang dibutuhkan untuk titrasi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat ada gelas kimia 100 ml, sarung tangan, lemari asam, bol pipet, pipet volume 2 ml, stopwatch, corong kaca, batang statif, klem universal, buret, Erlenmeyer, botol, botol semprot, gelas ukur 25 ml, dan pipet tetes. Semuanya dalam jumlah 1 buah. Selanjutnya untuk bahan ada yang pertama ada ekstrak bayam sebanyak 20 ml, kemudian Aquades lebih kurang 250 ml, kemudian H2O2 0,05 molar sebanyak 210 ml, kemudian H2SO4 sebanyak lebih kurang 15 ml, kemudian larutan buffer pH 4 5 ml, larutan buffer pH 7 5 ml, dan KMNO4 49,5 ml. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilwa yang sudah menyampaikan dasar teori dan juga alat serta alat dan bahan. Selanjutnya ada prosedur percobaan dan juga data pengamatan yang akan disampaikan langsung oleh Ade Kartiwan, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh di next. Kayak selanjutnya di sini ada prosedur percobaan, di mana ada 4 prosedur percobaan dalam percobaan kali ini. Yang pertama itu ada pembuatan atau persiapan ekstraksi bayam. Nah, di mana untuk pembuatannya itu dengan mengambil 5 gram daun bayam segar dan juga cuci bersih dengan air mengalir, kemudian dihaluskan dengan mortal dan juga pastel. Selanjutnya ditambahkan sedikit air, saring hasil ekstrak dengan kertas saring,
dan selanjutnya disimpan hasil tersebut di wadah tertutup dan dihasilkanlah hipotesisnya yaitu berupa larutan ekstrak bayam berwarna hijau dan juga berbau es. Kemudian yang kedua itu ada uji aktivitas enzim katalase yang dimana dengan mengambil 5 gram daun bayam kemudian dicuci secara bersih dan juga dengan air mengalir. Selanjutnya bayam tersebut dengan mortar dan pastel, tambahkan sedikit air dan saring, kemudian disimpan dan untuk hipotesisnya yaitu larutan berwarna merah muda. Untuk titrasinya itu sebesar 8,5 ml. Boleh di next. Nah, kemudian untuk prosedur yang ketiga itu ada uji pengaruh suhu yang dimana langkah pertama itu dengan menyiapkan alan berisi campuran 10 ml H2O2 dan juga 8,5 ml ekstrak bayam. Selanjutnya diinkubasi larutan selama 5 menit pada suhu itu 75 derajat Celcius. Kemudian reaksi dihentikan dengan penambahan 5 ml H2SO4. Kemudian dicampurkan campuran itu dititrasi dengan KMNO4 sampai muncul warna merah muda. Kemudian dicatat volume KMNO4 yang digunakan dalam titrasi dan larutan itu berwarna merah muda. Untuk titrasinya itu sebesar 16 mili. Selanjutnya ada uji pengaruh pH yang dimana itu dengan menyiapkan 2 Erlenmeyer berisi larutan buffer yang ber-pH 4 dan juga 7. Selanjutnya setiap Erlenmeyer diisi itu 10 mili H2O2 dan juga 5 mili larutan buffer dan 5 mili ekstrak enzim katalase dalam bayam. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang dan reaksi dihentikan dengan penambahan H2SO4. Kemudian titrasi dengan KMNO4 hingga larutan berwarna merah muda dan juga mencatat volume titrasi yang didapatkan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada data pengamatan lakukan di mana langkah-langkah yang tadi telah disebutkan dan untuk pengamatannya itu yaitu berupa reaksi yang terjadi ataupun perubahan bentuk yang terjadi maupun reaksi dari hasil penambahan setiap bahan ataupun sampel. Nah, untuk yang persiapan ekstrak bayam itu dihasilkan larutan yang berwarna hijau ya dan juga berupa ekstrak dari bayam tersebut. Kemudian untuk yang kedua uji aktivitas enzim katalase itu dihasilkan larutan yang menjadi berwarna merah merah lembayung dan untuk titrasinya itu sebesar 8,5 mili. Kemudian untuk uji pengamatan suhu, nah untuk uji pengamatan suhu ini dihasilkan eh, warna menjadi merah lembayung untuk titrasinya itu sebesar 16 mili dan juga untuk uji pengaruh pH itu dihasilkan untuk yang pH 4 itu dihasilkan larutan menjadi hijau untuk titrasinya itu sebesar 15 mili dan untuk pengaruh dari pH juga berwarna hijau untuk titrasinya itu sebesar 10 mili. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Kartiwan yang sudah menyampaikan prosedur dan juga data pengamatan. Selanjutnya akan ada pembahasan yang akan disampaikan langsung oleh Marsha, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan bahas mengenai praktikum yang telah dilakukan, di mana enzim merupakan biokatalisator organik yang dihasilkan melalui organisme makhluk hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Ia berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis reaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim sangat penting dalam kehidupan gitu ya, karena semua reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim. Penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks dan substrat secara sederhana
cara kerja enzim yaitu di mana substrat ditambah dengan enzim akan menghasilkan kompleks enzim substrat dan akan menghasilkan enzim plus produknya. Boleh di next. Nah, enzim bekerja pada keadaan tertentu gitu ya. Dalam hal ini, keadaan yang dimaksud yaitu suhu, pH, kadar substrat, kadar enzim. Sebagian besar enzim bekerja pada suhu optimum, yaitu pada suhu kamar sebesar 30 derajat Celcius. Dan pada suasana netral, kenaikan atau penurunan suhu pada suatu enzim dapat mempengaruhi aktivitas enzim menjadi menurun. Pada suhu yang lebih tinggi, molekul substrat meningkat gitu ya, sebaliknya. Sehingga ketika substrat bertumbukan dengan enzim akan mengakibatkan energi molekul substrat berkurang. Karena enzim adalah suatu protein, maka kenaikan suhu dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi dan kecepatan reaksinya menurun. Selain itu, enzim juga bekerja pada rentang pH optimum tertentu, di mana perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif dalam itu ada enzim katalase yang terdapat pada tulang gitu ya. Nah, membran mukosa, ginjal, dan hati. Kemudian katalase ini merupakan enzim yang mengkatalisa penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2 atau oksigen. Di mana H2O2 ini bersifat toksik terhadap sel karena ia menonaktifkan enzim dalam sel. Nah, H2O2 ini terbentuk saat metabolisme aerob sehingga mikroorganisme yang tumbuh dalam lingkungan aerob pasti menggunakan bahan tersebut. Oleh karena itu, katalase berperan penting dalam mekanisme pertahanan sel darah merah gitu ya terhadap serangan oksidator kuat yaitu hidrogen peroksida. Boleh di next. Nah, pada percobaan ini yang berjudul enzim katalase, uji aktivitas enzim katalase untuk mengetahui cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi permanganometri. Mohon maaf. Pada percobaan ini yang berjudul enzim katalase atau uji aktivitas enzim katalase pada daun bayam yang bertujuan untuk mengetahui cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi sampel bayam makannya yang mudah diekstrak serta reaktivitasnya yang baik dalam sistem uji. Prosedur ini dilakukan dengan membuat ekstrak bayam, kemudian ada uji aktivitas enzim katalase, uji pengaruh suhu, dan uji pengaruh pH. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Marsha yang sudah menyampaikan pembahasan pengantarnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, yang selanjutnya di sini masih pembahasan mengenai prosedur-prosedurnya. Yang pertama, untuk prosedur pertama yaitu ekstrak bayam atau enzim katalase. Yang pertama, prosedur ini tuh dilakukan dengan mencuci bersih terlebih dahulu dengan air mengalir daun bayam sebanyak 5 gram padatan berwarna hijau. Kemudian menghaluskan bayam dengan mortar dan pestle untuk memecah sel-sel dan melepaskan enzim katalase yang terkandung dalam bayam tersebut. Kemudian ditambahkan sedikit air untuk membantu mempermudah menghaluskan daun bayam. Nah, selanjutnya disaring untuk
memperoleh ekstrak daun bayamnya dan disimpan di wadah tertutup, serta si hasil ekstraknya itu diletakkan di penaras es. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan agar aktivitas enzim tidak menurun sebelum digunakan. Nah, hasil yang didapat itu ekstrak bayam itu cair atau larutan berwarna hijau dan berbau. Kemudian untuk prosedur yang kedua, boleh di next. Untuk prosedur yang kedua itu mengenai uji aktivitas enzim katalase. Nah, uji aktivitas enzim katalase diawali dengan uji blanko dengan tujuan untuk mengeliminasi atau mengukur pengaruh faktor-faktor non-enzimatik yang mungkin berkontribusi pada hasil. Nah, pertama dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 berupa larutan tidak berwarna, tidak berbau, kemudian ditambahkan dengan larutan H2SO4, cair, tidak berwarna juga, dan juga berbau. Nah, pada saat keduanya dicampurkan tidak terdapat perubahan warna. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan larutan KMNO4 berwarna ungu kehitaman berbau. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah H2O2 tanpa pengaruh enzim dengan titrasi sebanyak 54,5 ml. Nah, selanjutnya untuk mengukur aktivitas enzim digunakan larutan H2O2 sebanyak 10 ml dan ditambahkan 5 ml ekstrak bayam dan diinfusasi. Ditambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi enzimatis. Lalu, campuran dititrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah lembayung. Nah, volume KMNO4 yang digunakan itu mencerminkan sisa H2O2 sehingga semakin kecil volumenya, semakin tinggi aktivitas enzim katalase. Nah, pada saat titrasi tersebut didapat volume titrasinya sebanyak 8,5 ml dengan larutan berwarna merah lembayung. Kemudian, untuk prosedur yang kedua yaitu uji pengaruh suhu. Nah, uji pengaruh suhu ini dilakukan dengan prosedur yang hampir mirip dengan uji yang sebelumnya, yaitu uji aktivitas enzim katalase, yaitu dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 berupa larutan tidak berwarna, tidak berbau. Kemudian ditambahkan larutan H2SO4 tidak berwarna, berbau, kemudian selanjutnya diinkubasi selama 5 menit. Nah, pada kali ini, karena ini ada uji pengaruh suhu, maka digunakan suhu 75 derajat Celcius untuk menguraikan H2O2 setelah diinkubasi. Ditambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi enzimatis. Lalu campurannya itu dititrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah lembayung. Nah, volume KMNO4 yang digunakan ini tuh mencerminkan sisa H2O2 sehingga semakin kecil volumenya, semakin tinggi aktivitas enzim katalase. Nah, didapat volume titrasinya itu sebanyak 16 ml dan larutannya itu berwarna merah lembayung. Nah, uji ini tuh membantu menentukan suhu optimal bagi katalase agar bekerja dengan efisien, serta memahami batasan suhu di mana enzim mulai kehilangan aktivitasnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, uji keempat yaitu uji pengaruh pH. Nah, seperti halnya dengan uji pengaruh suhu dan juga enzim tadi, di mana uji pengaruh pH ini tuh dilakukan dengan prosedur yang hampir mirip. Nah, hanya saja pada uji pengaruh pH ini tuh ditambahkan baper 4 dan juga baper 7 pada dua Erlenmeyer yang berbeda. Pertama, dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 pada masing-masing Erlenmeyer berupa larutan tidak berwarna, tidak berbau, kemudian ditambahkan larutan baper pH 4 pada Erlenmeyer 1 dan baper pH 7 pada Erlenmeyer 2. Selanjutnya ditambahkan dengan H2SO4 pada masing-masing Erlenmeyer, yang dimana H2SO4 ini berupa larutan tidak berwarna dan berbau. Nah,
Lalu keduanya itu diinkubasi selama 5 menit untuk menguraikan H2O2. Setelah diinkubasi, ditambahkan larutan H2SO4 untuk menghentikan reaksi enzimatis. Kemudian keduanya itu dititrasi dengan larutan KMNO4 hingga muncul warna merah lembayung. Volume KMNO4 yang digunakan ini tuh mencerminkan sisa H2O2, sehingga semakin kecil volumenya, semakin tinggi juga aktivitas enzim katalase. Nah, didapat volume titrasi pada penambahan larutan baper pH 4 itu sebanyak 15 ml dan warna larutannya itu merah lembayung. Sedangkan pada larutan dengan penambahan baper pH 7 itu didapatkan volume titrasinya sebanyak 10 ml. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa enzim katalase ini bekerja secara optimal pada pH netral hingga sedikit basa sekitar pH 7-8 pada pH 4, kondisi ini tuh menjadi lebih asam yang dapat menyebabkan denaturasi enzim atau perubahan struktur aktifnya sehingga aktivitasnya itu menurun. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lulu yang sudah menyampaikan pembahasannya. Selanjutnya ada kesimpulan pada percobaan kali ini di mana yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwasannya pengujian aktivitas enzim katalase pada bayam menggunakan titrasi permanganometri ini menggunakan larutan KMNO4 sebagai oksidator kuat. Dan enzim katalase akan menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Sedangkan untuk poin nomor 2, suhu dan pH dapat mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Suhu optimum aktivitas enzim ini 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan pH optimum ini sebesar 7 sampai 8. Nah, pada percobaan didapat suhunya itu sebesar 80 derajat Celcius di mana dapat disimpulkan berarti dalam keadaan rusak. Nah, untuk pH 4 didapat volume KMNO4 ini eh, titrasinya 15 mili dan untuk pH 7 didapat volume KMNO4-nya ini sebesar 10 mili. Kemudian di sini ada pun daftar pusaka dari beberapa referensi jurnal untuk mengisi pembahasan dan juga dasar teori. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa lampiran, beberapa gambar saat kami melakukan praktikum. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil laporan praktikum enzim katalase. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.